dan polemis dalam berkata-kata. Oke, ini kita mau bicara banyak hari ini. Terima kasih sudah bergabung dalam kalau itu semua sudah ketemu, dia independen dan bermacam-macam kumpulan orang itu mulai dari tahun. Saya Hilal Hilmawan, kebetulan saya asli orang Indramayu Mas, tujuan Pantura di Jawa Barat. Jadi salah satu kabupaten yang termarginalkan oleh suku Sunda gitulah. Jawa Barat kan Sunda Mas, tapi ada kabupaten yang memang menjadi minoritas gitu kan di situ. Izin Mas Abrang, saya mungkin pengen bercerita banyak ya. Karena tadi beberapa hal disinggung oleh Mas Abrang ya. Saya pengen mulai bercerita dari histori saya secara pribadi Mas Abrang. Saya besar di lingkungan pondok pesantren, 6 tahun saya di pesantren. Kemudian saya melanjutkan kuliah S1 Ilmu Politik di Universitas Jenderal Sudirman, terus kemudian lanjut S2 Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Sampai pada akhirnya Tuhan membimbing saya terjun dalam dunia politik Mas Abrang. Dan 2019 saya masuk dalam dunia politik dan terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat di usia 29 tahun Mas Abrang. Jadi usia 29 tahun saya belum menikah pada waktu saat itu. Pertama, pertanyaan saya, salahkah ketika saya sebagai orang politik jatuh cinta terhadap pemikiran Mbah Nun dan Mas Abrang, sehingga saya pun pada akhirnya membawa komunitas anak-anak muda yang berkumpul dengan saya untuk belajar sinau bareng ya, di Ma'iyah ini Mas Abrang. Dan baru beberapa bulan kemarin ya kita melaksanakan diskusi-diskusi. Jadi mungkin sekalian izin juga Mas Abrang untuk membuat simpul di Indramayu gitu kan. Mohon ijazahnya untuk Mas Abrang. Artinya secara ini sebagai santri saya harus kulo nuwun dulu Mas Abrang gitu kan. Saya harus kulo nuwun dulu terhadap Mas Abrang. Jadi saya mohon izin karena kemarin sudah beberapa kegiatan juga kita lakukan, diskusi internal gitu kan. Terus kita buka sebulan sekali untuk umum dan alhamdulillah banyak peminatnya Mas Abrang seperti itu. Jadi tadi pertama, salahkah saya sebagai orang politik jatuh cinta terhadap pemikiran ya, dan nafas dari Mbah Nun dan Mas Abrang untuk berma'iyah bareng bersama anak-anak muda yang ikut dengan saya gitu. Dan mohon restunya dan mohon izinnya juga bahwa insyaallah ke depan kita akan istiqomah untuk menjalankan tradisi-tradisi ini gitu kan, menyebarluaskan tadi pemikiran-pemikiran Mbah Nun gitu kan kepada generasi-generasi muda khususnya Mas Abrang gitu kan. Karena saya kehilangan figur ketika guru saya almarhum Buya Sakur meninggal gitu kan. Di Indramayu sudah tidak ada figur lagi yang seperti beliau, sehingga kemudian nafas saya lebih cocok dengan apa pemikiran-pemikiran dari Mbah Nun gitu, Mas Abrang. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua Mas Abrang, saya banyak menonton video-video Mas Abrang ya, terkait soal hati ya, tombol hati gitu dan sebagainya Mas Abrang ya.
Walaupun kalau bicara Tuhan saya belum nyampe pemikirannya dengan Mas Abram gitu kan. Kalau bicara filsafat ketuhanan saya belum nyampe dengan pemikiran Mas Abram gitu kan. Apa namanya? Tadi Mas bicara soal hati, kadang saya secara pribadi sering mengalami benturan antara hati dan logika pikiran saya nih Mas. Ya. Lucunya gini Mas, saya ini masuk di dalam dunia politik, tapi ketika sudah masuk dalam dunia politik justru malah kegiatan saya keluar dari lingkaran kepolitikan itu Mas Abang. Saya lebih suka dengan dinamika atau kumpulan-kumpulan yang seperti ini karena hubungannya itu hubungan tidak ada kepentingan Mas Abang. Jadi hiruk pikuk di dalam dunia politik itu sungguh bising Mas Abang, ya. Sungguh bising dan kadang membuat tadi hati kadang juga tidak nyaman, sehingga saya memilih jalurnya walaupun saya sudah di dalam gitu. Saya memilih jalurnya di luar sedikit gitu, dengan teman-teman yang punya ide, yang punya mimpi yang sama terhadap apa yang mereka inginkan gitu, tentang suatu hal. Makanya saya agak minggir sedikit Mas Abra, bahkan jauh. Jadi saya selama menjadi anggota dewan juga nggak pernah punya jabatan apapun Mas Abra. Hanya tetap anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, jabatan ketua apa dan sebagainya saya tidak pernah menerima itu. Di partai pun sama Mas Abram, karena bising sekali Mas Abram di dalamnya ini, bising sekali dan membuat kadang hati saya nggak nyaman gitu kan. Saya justru lebih nyaman keluar dari lingkaran kekuasaan itu ya, dan bergaul dengan teman-teman yang justru tidak punya kepentingan gitu. Makanya saya setuju tadi, ikatan yang paling kuat itu adalah ikatan keilmuan Mas Abram. Kalau ikatan politik ini, kalau kegiatan politik kayak gini Mas, acara kayak gini Mas, dari Indramayu ke Jogja itu harus di manusia itu secara otomatis mencari lembar jawaban dan cari bersalah. Padahal lembar jawaban hidupmu itu ada di tangan Tuhan dan di dalam dirimu, seperti kolpak apa fatwa hati tersebut. Itu lembar jawab benar salah hukum itu ada di lembar hukum. Jadi kalau tadi gini, kalau apakah salah gampangnya gini, setan hadir di ma'iyah iblis itu nggak apa-apa, dengan senang hati kita. Kalau dia mau ngomong, tak taruh depan kita pegang mic gitu, ngomong dari sudut pandang narasumber jin. Kira-kira neng pantai selatan ini sistem kerajaan kok demokrasi terpimpin, sistem voting ini bayar-bayaran, mau nyogoi, mau menyan, itu menarik karena ilmu itu gini, ilmu pengetahuan itu belum tentu benar, belum tentu salah. Pengetahuan adalah kita dari tidak tahu menjadi tahu. That's it. Artinya semua pengetahuan ambil aja nggak masalah. Karena tidak semua pengetahuan kita taruh dalam kamar rumah. Pengetahuan itu taruh di parkiran. Ada banyak pilihan nih. Terus kemudian yang berguna dalam hidup kita itu menjadi ilmu. Kita sama-sama paham sebuah konsep, tapi dunia maknanya bisa berbeda. Dan it's okay. Dan itu sudah. Kalau itu tidak okay, itu saya nggak masuk Islam kalau konsep Islam nggak bisa merekonsiliasi. Ternyata dalam hukum Islam sendiri subset dari dunia yang dikodifikasi dalam agama yang namanya Islam. Saya cari definisi apakah manusia yang baik itu bukan manusia yang benar, yang sesuai, enggak. Itu manusia yang enggak. Kita aja bikin jembatan keledai. Kalau Quran sendiri ngomong orang yang baik, khairunas anfa'ulinas, orang yang banyak manfaatnya, that's it. Artinya sebenarnya saya nggak ngomong gue-gue ya. Kita hidup di beberapa alam dengan kesadaran dan perilaku yang berbeda. Maksud saya begini, alam pikiranmu ini yang paling gampang dulu ya. Alam pikiranmu itu beda dengan alam fisik. Alam pikirmu bisa mencintai dan memiliki istri tetangga, dan itu tidak mengganggu apapun. Tapi kalau alam fisikmu kamu manifest ke alam fisik, itu jadi masalah. Kan itu. Artinya alam pikir sama alam fisik itu dua hal yang berbeda. Itu satu layer misalnya. Saya cerita layer yang lain. Manusia itu hidup di dalam beberapa sistem yang berbeda. Pertama sistemnya Tuhan, kedua sistemnya